Kebakaran ini terjadi bukan karena konslet listrik. Soalnya tadi pas Bapak masuk, pintu gudang kebuka. Ini gelang Aditya, Vel. Kalau ini gelang Aditya, lu semua tahu kan? Dalang dari semua ini siapa? Dulu Papa nggak pernah marahin gue. Bahkan Papa selalu menomorsatukan gue. Samuel kemana ya? Kenapa belum pulang-pulang si anak itu? Harusnya kan jam segini udah selesai dari bantuin Azura di bengkel. Kok nggak sampai-sampai rumah? Gue nggak ada mau nyari masalah sama kalian. Biarin gue pergi. Coba aku telepon deh. Nggak diangkat. Gue udah bilang nggak mau nyari masalah sama kalian. Baca dulu. Halo Bu, Azura, maaf Ibu ganggu. Ibu cuma mau tanya, Samuel masih di sana nggak ya? Soalnya kok jam segini dia belum sampai rumah. oh Samuel udah pulang sih 30 menit yang lalu. Harusnya sekarang dia udah deket rumah Bu. Kemana ya dia? Apa jangan-jangan dia mampir beli bensin ya? Atau beli makanan mungkin ya Azura? Oh iya mungkin iya Bu. Ya udah deh kalau gitu Ibu tunggu aja di rumah. Terima kasih ya Azura. Iya Bu, Assalamualaikum. El kemana sih El? El kemana sih sampai bikin Ibu Dewi jadi khawatir? Tumben-tumbennya Samuel nggak ngangkat telepon. Kok gue jadi khawatir ya? Apa terjadi sesuatu sama dia? Itu kayaknya anaknya Bu Dewi. Ayo kita tolongin. Ayo. Tolong. Begal. Woi, Begal. Tolong. Woi, Begal. Woi. Begal. Begal. Woi. Bang. Tolongin, Bang. Yuk, pelan-pelan, Bang. Kemana sih Samuel nih? Biasanya dia kalau jam segini atau pulang telat pasti ngabarin. Tapi kalau ini nggak ngabarin, di telepon juga nggak diangkat. Heran deh. Astagfirullahaladzim. Samuel kenapa ini, El? Kamu kenapa? Siapa yang gebukin kamu kayak begini dipukul? Astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa Bu, cuma lecet dikit doang. Nggak apa-apa gimana sih? Orang kamu babak belur kayak begini, El. Bapak tahu siapa yang gebukin anak saya babak belur sampai begini? Kita nggak tahu, Bu. Tapi kayaknya dia bukan orang sini, Bu. Ya Allah, El, ada-ada aja. Terus sekarang,
keadaannya Samuel gimana? Hah? Samuel berhasil selamat, Kal, karena ditolongin warga. Tapi orang suruhan kita itu berhasil bikin Samuel babak belur. Kenapa cuma babak belur sih? Kenapa nggak sekalian ngancurin aja sih, Bob? Apa kayak minimal kayak bikin dia nggak bisa jalan gitu? Biar dia tuh nggak mamer-mamer mulu, capek gue liatnya. Takutnya kalau kita paksain makin banyak warga yang datang. Tadi aja mereka udah mau lapor polisi. Ya gue rasa cukup sih, Kal, buat ngasih warning ke dia. Dan gue yakin abis ini Samuel kalau mau macem-macem sama lu, dia pasti mikir 2 kali. Gue setuju. Ini pasti ulah Raskal. Ya, aku nggak bisa mastiin gitu juga sih, Bu. Siapa lagi kalau bukan Raskal, El? Dia tuh pasti kesel sama kamu gara-gara kamu berani nyamperin dia ke rumahnya. Papanya kan juga denger kan waktu kamu ancam dia mau lapor ke polisi. Iya kan? Pokoknya El, Ibu minta sama kamu. Tolong kamu jauhin Raskal. Ibu gak mau sampai dia tuh berani melakukan sesuatu yang lebih bahaya lagi ke kamu nantinya. Bu, Ibu tenang aja. Nggak bakal terjadi apa-apa sama aku. Aku bisa jaga diri, Bu. Tenang aja gimana sih, El? Yang kamu hadepin itu anak yang nekat loh. Dia bisa ngelakuin apa aja loh. Ibu tuh cuma takut, El. Ibu takut kamu kenapa-napa. Ibu takut kalau sampai ibu harus kehilangan kamu tuh ibu nggak bisa. Paham nggak? Bu, Ibu nggak bakal kehilangan aku. Aku bisa jaga diri baik-baik, Bu. Udah Ibu tenang aja ya, Bu. Bu, Ibu lapar nggak? Aku lapar deh, Bu. Makan yuk. Ya udah kamu tunggu sini aja. Biar ibu yang ambil. Ini copot jaketnya, copot sepatunya, copot semuanya. Iya. El, besok kamu izin aja nggak usah kerja. Besok aku insya Allah udah mendingan kok, Bu. Nggak usah bantah ibu. Kamu harus istirahat seharian. Ya? Kalau aja Mas Daniel masih hidup, dia pasti bakal ngelindungin kamu, El. Kamu gak akan terluka seperti ini. Ibu gak bisa ngelindungin kamu seperti apa yang Mas Daniel lakukan ke kamu. Tapi ibu janji, gak akan ada satupun orang yang berani melukai kamu lagi, termasuk Raskal. Semoga Mas Ronald gak ganti nomor. Aku harus bilang sama Mas Ronald kalau dia harus kendaliin Raskal. Tapi kalau aku lakuin ini, Mas Ronald pasti akan tanya apa hubungan aku sama Samuel. Kamu yang pisahin aku sama darah daging aku. Di mana dia? Di mana anak aku? Dan Mas Ronald jadi tahu kalau Samuel itu adalah anak kandungnya. Kamu bilang kamu mau ketemu sama anak kamu kan? Ya anak kamu ada di sini. Anak kamu sudah meninggal, Mas. Anak aku nggak mungkin meninggal. Enggak.
ganti dulu. Ya, yang itu mantap. Come on. Ih, baik banget Kak Roni. Ngitung saat terus ini. Lu dari tadi. Ini susah nih ngitungnya. Lu, Zur lihat. Zur. Diam aja dari tadi, kenapa? Pak. Surat kenapa, Pak? Pasang kabel salah. Sampai kereta balik. Ayo, ayo. Orang bisa gitu kenapa? Gak tahu Pak, dari tadi diam begitu, kayak nggak konsen. Bla. Nak, masalah. Nah, bautnya tadi kebalik, aku nggak tahu taruh mana. Udah ganti Samuel lagi teh. Teknisnya mana? Udah ditelepon Pak, bentar lagi juga datang. Jam lebih kan? Nah, tuh, RT juga nama. Iya, kerja. Beta ada bad news buat Nona. Soal Samuel. Semalam Samuel diserang. Sama siapa? Kok lu baru ngasih tahu sekarang? Gue juga barusan tahu waktu El nelpon. Awalnya dia nggak mau cerita. Tapi setelah gue dengar suaranya beda, dia baru mau ngaku. Dia juga nggak tahu siapa yang nyerang dia. Pantesan perasaan gue nggak enak dan dari tadi malam Samuel tuh nggak angkat-angkat telepon gue. Sekarang gimana keadaannya? Dia ada di rumah kan? Ibu Dewi larang dia buat kerja, Mam. Ya udah, kalau gitu kita ke rumah dia sekarang. Ya. Pak, aku izin ke rumah Samuel ya. Sama ada masalah? Enggak, aku cuma mau ngecek keadaannya aja. Nanti aku kabarin kalau aku udah sampai ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Om, duluan ya Om. Ya. El, ya ampun. Kok lo nggak bilang sih keadaan lo separah ini? Aduh, lo tau nggak siapa pelakunya? Gue khawatir banget sampai ngeliat lo kayak gini, ini nggak bisa dibiarin, El. Gimana gue mau ngomong kalau nyerocos gini? Ya udah, tapi lo tahu siapa pelakunya? Apa jangan-jangan pelakunya Raskal? Wah, kalau sampai pelakunya Raskal, gue bakal cari dia, terus gue bakal kasih dia pelajaran. Ibu juga udah curiga. Ini semua pasti ulahnya Raskal. Tapi gimana caranya ya? Ibu tuh pengen banget kalau Raskal itu ngejauhin El. Halo David, gimana? Motor terbaru datang siang ini, Pak. Dan kalau Pak Ronald nggak sibuk, ada baiknya Bapak datang ke sini untuk ikut cek juga. Oke, nanti saya usahakan. Ada hal yang lain? Nggak ada, Pak. Sisanya saya bisa handle di sini. David, sebentar. Samuel gimana? Samuel sakit, Pak. Dia izin nggak datang hari ini. Sakit? Sakit apa dia? Dia nggak jelasin, Pak, tadi dia sakit apaan, Pak. Ya udah nanti kamu cek Samuel ya. Kalau dia butuh apa-apa, kamu siapin. Terus kamu kabarin sama saya. Siap, baik, Pak. Kenapa Papa segitu pedulinya ya sama Samuel? Pas aku sakit, Papa nggak pernah khawatir kayak gini. Apa ada hubungannya Papa sama si Samuel? Ya udah kalau gitu, Ibu pamit dulu ya. Ibu mau ke pasar. Titip El ya, Zura. Iya, Bu. Tapi kalau misalnya El-nya bandel, aku boleh cubit ya, Bu? Biasanya sih kalau gue bandel, ibu nggak pernah nyubit gue sih. Biasanya diomongin baik-baik, terus disayang-sayang gitu. Yo, tunggu. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Hati ya, Bu. Ya, Hati-hati, Ibu. Ibu titip
Oke, siap. Orang duduk sini. Orang jaga dari sini, kawan. Kalau orang lama-lama di situ, yang ada beta jadi baper. Aljib, kok lo senyum-senyum sih? Lo pikir gue gak serius sama lo? Enggak, gue gak bilang gitu Azura. Terus lo kenapa senyum-senyum? Gue gak nyangka aja. Lu khawatir ini sama gue. Gue seneng deh diperhatiin sama lo. Kawan nih, kalau kata orang berdua kelamaan di sini, yang ada kata orang bisa cosplay jadi obat nyamuk. Iya. Mending kita kasih mereka space. Siapa tahu mereka butuh intimate space buat ngomong dari hati ke hati. Gue denger ya. Wah jangan otot gitu toh Nona. Hah? Salting nih. Biasanya orang kalau salting jadinya emosi. Buat apa? Nutupin semuanya toh. Sih gak ada yang salting. Salting gak ya? Gue pengen salting, makanya salting. Azura udah datang nih. Gue yakin Azura tuh makin sayang sama Samuel. Emang gitu ya, selalu ada hikmah setelah kejadian. Kalian gosip mulu kerjaannya. Nah, tapi lu juga kepo kan? Ya gue emang happy kalau emang sama-sama Azura jadi lebih dekat setelah kejadian ini. Apalagi kalau mereka jadian. Wah, kita harus banget ngerayain sampai... Aduh. Bisa nggak? Bisa kalau nggak dilatih sama lo. Masih. Kalau diliatin kan jatuh. Pantes aja kalian betah ngeliatin. Udah jadian belum? Garis. Kata orang udah nungguin dari tadi. I have an idea. Bisa ini. Masa muda Ya nggak apa-apa sih mulai dari awal. yang Kan main sama lo. cerita. Masa muda penuh sukacita. Boleh nakal asal jangan kurang ajar. Jadi wajar saja asal kita benar. Janji, janji cinta. Janji cinta buat yang lagi jatuh cinta. Ini kenapa sih pakai dinyanyi-nyanyiin kayak gini? Udah nggak apa-apa daripada gue lagu sedih kan nggak enak. Masa sih kenapa sih lagu sedih nggak nyambung? Aduh. Sorry. Gue nggak tahu lo masih sakit. Sumpah. Abisnya lo bercanda mulu sih. Terus lu mau gue serius?
Gue boleh jujur gak sama lo? Pas kemarin lu ngomongin tentang perasaan, gue udah mikirin soal itu. Dan makin hari, gue makin ngerasa nyaman kalau deket lo. Setiap malam ku terjaga. Sebenarnya gue udah gak mau ngomong ini nih, karena gue takut pertemanan kita hancur. Tapi gue gak bisa nahan perasaan gue lagi. Karena aku sayang sama kamu, Azura. Tak pernah terucap, setiap detik terasa hampa, tapi hati merindukan. Aku juga sayang sama kamu. Oh Samuel, di mana kamu? Mungkin aku ngerasa ini lebih dari sayang. Setiap malam ku terjaga, mencari bayangmu dalam gelap. Aku cinta sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Seperti lagu yang takkan pudar. Mulai hari ini sama Azura officially pacaran. Tapi Kalau beta sih yes ya. kalian kok pegang tangan doang sih, please fotonya lebih deket dong, please. Yuk, I'll lead you. Come, itu cheek. Yes, stay. Nah. Lucu banget. Bentar, foto dulu, bentar. 1, 2, 3. Oke. Lucu banget. Lihat nih, gue harus post ini sekarang di story gue. Dalam hati takkan terlupa, meski jauh ku kan menanti. Nih. Tuh. Bob, lu gimana? Apaan sih? Azura sama Samuel officially jadian. Hah? Serius lu? Di teduh matamu, ku temukan secerca cahaya. Saat aku tersesat, hilang di malam gulita. Jantungku berpacu, mengikuti irama detakmu. Dan ruang hati yang kosong kini Kau isi hatimu. Kebahagiaanku aku ada, karena kamu ada. Kebahagiaanku ada di pelukanmu. Semua malam ke dalam genggaman. Nih. Tuh. Bob, lu gimana? Apaan sih? Azura sama Samuel officially jadian. Hah? Serius lu? Ini mah ketikung dong. Oh my god, men. Usaha lu sia-sia, men. Ya, bukannya Azura menjauh malah jadian sama Samuel. Ya, kasihan banget. Bye-bye, Raskal. Lu diem gak? Itu gara-gara lu berdua, gua kasih tugas soal Samuel tuh gak becus, tau gak? Aduh, lucu banget. Aduh, please don't. Aduh. Oh god. Maksudnya nggak mungkin juga Azura nerima sama lu segampang itu kan? Ya, buktinya Ilona udah announce kalau mereka udah jadian. Gak mungkin gimmick kok. Ya, semuanya mungkin terjadi aja sih.
Lagian kan gue udah pernah bilang sama lo kalau Azura itu cuma nganggap lo teman, tapi yang bandel siapa? Lo kan? Jatuh sih. Jatuh sih. Bimbang. Yuk buruan. Jatuh ini fix. Udah, ngapain lagi lu? Mau ini. Berlebihan. Sama Saya ngeliat kita jadi kayak baby. Baby L. Tapi toh, Ale itu memang cocok dipanggil BBL. Soalnya muka Ale itu kan baby face, kawan. Nggak kayak lu, tapi ya Farzan. Bukannya boros. Woi, kau orang berdua nih setiap hari. Kompak sekali. Buat nanyain bete. Jangan galak-galak dong, jangan marah-marah dong. Santai aja Nona, beta sih lagi ngetes dorang berdua aja. Jiper toh, chill. Assalamualaikum. Ibu kenapa cemong begini ya? Siapa yang bikin cemong anak ibu, ayo? Ini bu. Azura. Kalau Azura ibu udah nggak bisa ngomong apa-apa nih. Ya udah pokoknya ibu mau masak nasi goreng, kalian jangan pulang dulu ya. Jadi makan sama-sama ya. Ibu aja sih, Tarzan udah lapar. Ale kali yang lapar. Kalau beta sih bukan lapar lagi, tapi lapar banget kawan. Yaudah, lanjutlah. Dulu aku pernah larang El bergaul dengan geng Diamond. Tapi sekarang lihat kedekatan mereka, aku merasa beruntung sekali. El dikelilingi teman-teman yang baik dan tulus. Ini. Udah tahu. Mau ngapain lagi lo kesini? Mau ngerjain gue? Atau lo disuruh Raskal kesini? Gue kesini inisiatif gue sendiri. I just need to tell you something. Soal apa? Gue cuma mau ingetin lo buat hati-hati sama Raskal. Dia jelas banget sama Samuel, especially when Ilona announce kalau kalian udah jadian. Bisa jadi Raskal ngerencanain sesuatu yang lebih buruk dari perbuatan dia kemarin di villa. Perbuatan dia di villa? Raskal bilang ke gue nggak ada yang terjadi kok di villa. He lied to you, Azura. Dia mau ngelecehin lo di villa, tapi gagal gara-gara geng lo. Gua sama teman-teman gua cuman mau ngelindungin lo. Raskal tadi mau ngelecehin lo. Ternyata bener yang Samuel coba jelasin ke gue. Kemarin gue masih berusaha percaya sama penjelasan Raskal. Padahal bener kalau kemarin dia sempet mau ngelecehin gue. Tapi kenapa lo ngomong ini ke gue? Bukannya kalau lo jujur sama gue berarti lo ngehianatin Raskal. You don't need to know the reason why, tapi mendingan lo hati-hati aja ya. Makasih ya udah ngasih tau ini ke gue. Sama-sama ya, gue cabut dulu. Kok kepala gue kayak... Guys, bisa ke bengkel sekarang nggak? Ada yang mau gue omongin. Ayo, kau. Itu, depan. Sabar, bentar gue lagi Iya, dapat dong. Di pojok lu. Iya, ini nih, aman. Bentar. Ntar gue ganti senjata. Gue ganti senjata dulu ini. El. Kal? Kok diem aja sih? Itu awas mati ntar lu. Gue bener kan, Ella.
Gue bilang apa? Nih lo liat nih. Apaan sih? Nih. Azura bilang ke gue kalau misalkan Samuel tuh putus sama dia. Samuel sama Azura udah putus? Cepet cuy. amat, kayak flash-nya. Udah amat ah. Yang penting sekarang Azura ngajak gue ketemuan. Mungkin dia sadar kali kalau gue lebih better daripada si Samuel loser itu. Yaudah, bye Bob. Kal, tuh. Ini sas banget gak sih? Masa Samuel sama Azura putusnya cepet banget? Mendingan lu cari tahu dulu deh sebelum kesana. Udah deh Bob, gue malah gak mau basa-basi. Dan kebanyakan mikir, kalau misalkan gue kebanyakan mikir, yang ada gue gak bisa ketemu Azura lagi. Ini kesempatan gue satu-satunya, jadi lu diem ya. Bye, cabut ah. Bye Bob. Kal. Raskal! Azura. Woi! Sini lo. Please. Woi, ini ikan. Ikan buruan. Woi! Tarik. Ini gua tahu ini. Woi, ini. Sini. Ini, Sam. Lepasin gue. Yes! Bukan lepasin gue nggak? Ini apa-apaan sih? Orang kayak lu nih pantes disiram air got. Oh, atau kotoran kasih minyak goreng. Ini kan udah ada tepung. Biar Ale digoreng sekalian. Guys. Udah guys. Ya guys. Menurut gue udah cukup. Ini apa-apaan sih Azura? Lo sama temen lo, juga gue, ha? Kal, ini tuh hukuman buat lu atas perbuatan ke Azura. Dan ini gak sebanding apa yang lu lakuin. Gue gak ngerti apa maksud lo, Samuel. Lo tuh udah bohongin gue ya. Lo ngomong seolah-olah gak terjadi apapun di villa. Terus lo playing victim seolah-olah temen-temen gue nyerang lo tanpa alasan. Lo tuh udah mau ngelecehin gue. Gue udah tahu semuanya. Gue juga udah tahu. Lo kan yang nyuruh Aditya untuk bakar bengkel. Azura, kalau itu gue difitnah. Please percaya sama gue gak ngakuin apa-apa. Gue udah punya buktinya. Lo gak bisa ngelak lagi. Lu kalau laki, lu ngaku. Sekarang gue udah tahu lo orang kayak apa. Mendingan sekarang lo renungin perbuatan lo karena lo udah kelewatan. Dan kalau gue mau, sebenarnya gue bisa lapor polisi. Ada kata maaf buat lu. Betah-betahin lu di sini deh. Betah-betahin. Lepasin gue nggak lo semua? Lepasin woi! Nona Azura sama El ini masih baik. Kalau Ale berurusan sama kotoran semua, Ale udah habis babak belur. Farzan! Woi, lepasin woi! Zura, wait. Setelah semua yang dilakuin Raskal, gue masih heran kenapa lo cuma ngasih hukuman kayak gitu. Sebenarnya ya nak, gue tuh udah muak banget sama Raskal. Tapi gue ingat apa kata bapak. Kalau kita balas dendam dengan satu kebencian, akan muncul dendam yang lainnya dan kebencian akan makin mendalam. Jadi gue memutuskan untuk memaafkan Raskal dan berdamai dengan diri gue sendiri. Gue salut sih sama lo. Ternyata lo bisa sedewasa ini ngadepin Raskal. Gue bisa kayak gini sebenarnya karena lo, karena Samuel, dan karena geng
Diamond sih. Tapi kalau Raskal nggak berhenti ngejar lo gimana? Kita semua tahu Raskal punya 1001 cara licik. Kenapa nggak laporin ke polisi aja? Gue belum punya cukup bukti untuk ngelaporin Raskal ke polisi. Sabar ya Zura. Kita akan selalu ada buat lo. Dan kita nggak akan pernah ngebiarin lo ngadepin Raskal sendirian. Thanks ya, Nak. By the way, Alexa tuh kemana ya? Kok gue jadi jarang ngeliat dia? Jangan pernah terima bantuan dari orang Ilona. Ilona nggak butuh bantuan kamu. Saya dan papahnya masih sanggup buat biayain Ilona. Paham? Dia lagi bantuin bokapnya. Oh, tapi lo baik-baik aja kan sama dia? Baik-baik aja kok. Kal, kok bisa kayak gini sih? Gak usah dibahas. Pokoknya gue bakal balas mereka. Sekarang tugas lo kepoin semua anak geng Diamond. Jadi apa yang lagi mereka kerjain, sampai apa masalah yang lagi mereka alamin sekarang. Karena mulai dari situ, bakal gue habisin tuh anak. Satu persatu. Aman, Kal. Kalau dapet info yang bagus pasti gue kabarin lo. Udah, ayo kita cabut. Gila. Sekarang coba tes rem ya. 1, 2, 3. Wih, nah Bisa? keren, cakep. Lagi. Coba lagi. 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 Bentar ini. Lagi. Kok nyangkut sih? Orang aku rem. Iya, apaan sih, nggak jelas. Tapi seru juga ya ternyata punya asisten tahu gitu dari dulu. Mana bisa, dulu aja kamu galak banget. Ya tapi kan sekarang udah ada pawangnya. Jadi udah nggak galak. Sekarang berarti tinggal shock breaker. Siap pacar aku. Waduh. Nih. Si yang, ya. Aku aja. Lo usah udah aku aja. Gak apa aku aja. Emang kamu kuat? Kamu ngerti? Di? Bentar ya. Kamu harus tahu bengkelnya tuh terkenal gara-gara siapa. Karena siapa? Gara-gara aku lah. Ternyata beta tinggal di bumi ini. Nyamannya itu cuma sebentar saja. Karena sekarang beta udah harus ngontrak di planet Mars. Yoi, Bray. Dunia ini udah berat sama cintanya Samuel Azura. Om. Ini Om. Teh hangat. Ah ya. Mumpung masih hangat. Makasih. Enak nih. Kata Azura kamu suka lukis atau sketsa gitu ya? Ya, cuman hobi doang sih Om. Ya nggak apa-apa. Kalau kamu emang suka, kejar cita-cita kamu. Siapa tahu jadi sukses. Ya kan? Siap Om. Makasih ya tehnya ya. Ya Om, diminum Om. Ya. Nah, aku nggak apa-apa kok. Kamu nggak usah kepikiran aku karena sikap mama kamu ke aku. Serius aku nggak apa-apa. Yang penting, sekarang kamu fokus buat masuk tes kuliah ya. Oke? Jangan cemberut dong, anak. Aku nggak cuma mikirin soal tes, tapi aku lebih mikirin gimana caranya aku bisa dapat biaya buat ikut tes itu. Ya. Senyum dong.
bantuin. No. Dari tadi kayaknya Areksa sama Ilona lagi ada masalah ya. Soalnya gue lihat Ilona lebih banyak diem. Beta rasa ini bukan soal percintaannya mereka, tapi soal tes masuk kuliah yang Ilona mau ikutin kawan. Emang masalahnya di mana? Kalau beta nggak salah dengar ya, soal keuangan. Karena semua yang ada di bumi ini kan nggak gratis toh. Kita juga ikut prihatin. Gue harus bisa bantuin Ilona juga. Apalagi selama ini Ilona udah banyak bantuin gue. Bi. Ya mas, Papa ada di rumah nggak? tadi siang bapak pergi, sampai sekarang belum pulang mas. Ada yang bisa Bibi bantu? Nggak ada kok, cuma nanya aja. Ya sudah, kalau begitu Bibi permisi ya mas ya. Ya. Ini foto Papa waktu masih muda. Tapi sama siapa ya? Ini foto Papa waktu masih muda. Tapi sama siapa ya? Halo? Besok aja kita bahas. Saya baru nyampe rumah ini. Gak mau pusing ngurus kerjaan. Oke, kamu taruh aja di meja saya. Oke. Ya, kamu siapin aja. Jangan sampai ada yang terlewat. Besok kita bahas. Ya.
Ada. Au. Entah. Tadi kayaknya ada foto perempuan deh di berangkas. Atau siapa ya? Itu kan ibunya Samuel. Tapi Papa kenapa punya foto ibunya Samuel pas lagi hamil ya? Papa kan lagi nyari anak lain nih. Papa jangan bilang Samuel anak lainnya Papa. Gimana kalau gue bikin ini jadi kenyataan aja? Kalau anak Papa emang benar-benar udah meninggal. Waktu buat daftar tes sudah makin dekat. Kalau gue nggak daftar sekarang, rasanya bakal rugi banget. Masa gue nunggu sampai tahun depan? Tapi uangnya dari mana ya? Apalagi kalau gue diterima, uang masuknya juga butuh banyak. Hah, kok pas banget sih? Apa gue minjem dari pinjol ya? Buat dapetin uang kuliah. Selama ini lo selalu care tiap gue ada masalah. Tapi ternyata lo punya masalah keuangan juga. Kenapa sih lo gak mau cerita sama gue, Nak? Kalau ada cara yang pas buat gue bantu lo, pasti gue bakal lakuin itu. Tinggal isi formulir sama upload KTP. Tapi apa ini kredibel ya? Nggak deh. Cari yang lain dulu dah. Kayaknya ini beneran nih. Tapi bisa nggak ya gue bayar pinjol ini? Udahlah, gue tinggal kerja keras supaya gue bisa bayar pinjol ini. Ya kalau gue dapet project murah lagi kan, gue bakalan cepet bayarnya. KTP.
Elah, lu bener-bener bakar mulu gue. Ya ampun. Wah, ini orang bener-bener Kal, kacau. Kanva sama Ilona masuk jebakan kita, Kal. Hah? Apaan sih? Mereka ngajuin pinjol 10 juta. Hah? Itu tuh. Ya udah, ngadep situ dulu, approve dulu sana. Iya, Approve dulu. bentar. Udah, Kal. Udah gue approve. Nah, berkat lu, Bob. Bikin aplikasi pinjol kan. Jebak juga tuh Ilona sama Canva. Tadi gue juga udah bikin website-nya sih. Buat fake review gitu. Jadi gue udah pastiin kalau mereka bakal percaya. Kalau bisa sih, Apaan? pikiran ngide buat bikin aplikasi pinjol kayak gini. Apa ya? Gue pengen aja balas mereka. Makanya lo inget kan waktu itu gue nyuruh lo untuk cari tahu tentang semua anak yang Diamond. Dan di saat gue tahu kalau masalah mereka itu soal uang, ya gue pikirin aja langsung, apa ya, bikin pinjol gitu. Karena gue yakin orang ke mereka mana bisa bayar sih, emang punya uang. Ya kan Ilona sama Canva udah nih. Tinggal anak yang Diamond yang lain. Pokoknya gue bakal hancurin mereka. L dan geng Diamond. Satu persatu. Halo? Saya mau ngabarin kalau motor unlimited yang kita pesan sebentar lagi datang, Pak. Oke, kamu handle semua ya. Nanti kasih laporannya sama saya. Saya kebetulan ada urusan pagi ini. Tapi Pak, ini ada berkas-berkas yang harus segera Bapak tandatanganin, Pak. Dan juga ini ada sedikit masalah di bagian pajak dan cukai, Pak. Ya udah, kamu tunggu saya. Saya kesana sekarang. Ini beneran gak sih? Padahal kemarin gue coba-coba doang. Beneran, saldo gue nambah. Syukurlah, sekarang gue udah bisa daftar tes. Dan kalau gue diterima, gue udah gak usah mikirin uang kuliah lagi. Gue tahu sih pakai pinjol itu nggak bener. Tapi gue udah nggak ada jalan lain. David, gimana Samuel? Apa dia sudah masuk kerja? Gimana kondisinya? Sudah, Pak. Kondisi Samuel juga sudah sehat. Oke, sekarang kamu suruh Samuel cek unit baru kita yang ada di Kebon Nanas. Katanya salah satu motor kita bermasalah gara-gara ada trouble di pengiriman. Baik, Pak. Samuel, ada apa, Pak? Bos suruh kamu cek motor di gudang Kebun Nanas. Nanti lokasinya saya share log, dan kalau ada masalah kamu jangan lupa langsung kabarin saya, oke? Oke, siap, Pak. Siap. Hati-hati ya. Saya langsung ya, Pak. Oke. Berkasnya sudah kamu siapin? Baik, Pak. Sudah saya siapin di dalam. Oke. Semua berkas yang ada di meja saya sudah saya tanda tanganin. Nanti kelanjutannya kamu info saya ya. Bu Dewi. Kamu kenal perempuan itu? Ibu itu kan sering ngantar makan siang sini, Pak. Catering maksud kamu? Bukan, Pak. Makan siang untuk Samuel. Jadi Samuel itu sering banget ketinggalan bekal yang udah disiapin sama ibunya. Jadinya Bu Dewi beberapa kali ngantar makan siang Samuel ke sini. Samuel? Iya, bahkan ibu itu ibunya Samuel. Samuel ada nggak ya, Pak? Biasa ini Samuel kelupaan bawa makan siangnya, makanya saya antar ke sini. Samuel lagi disuruh Pak David ngecek unit yang baru masuk di gudang Kebun Nanas. Oh,
Kalau gitu saya boleh titip buat Samuel nggak, Pak? Oh iya, iya Bu Dewi. Jangan Boleh. lupa ingetin supaya makan siang ya. Iya. Terima kasih ya, Pak. Saya pamit dulu. Iya Bu, sama-sama. Dia meninggal di hari yang sama di saat dia dilahirkan. Kamu bisa bayangkan, Mas, betapa hancurnya saya. 9 bulan saya mengandung. Dan aku harus kehilangan anak yang sangat aku cintai di saat aku melahirkan. Membohong! Halo. Sekarang kamu suruh orang untuk gali kuburan bayi yang ada di TPU Kamboja. Atas nama Raditya. Kamu ambil sampel jasad bayi itu. Bawa ke lab. Dan cocokkan dengan sampel DNA saya. Kamu ambil sampel saya dari sisir dan sikat gigi yang ada di rumah. Saya butuh hasilnya secepatnya. Berapapun akan saya bayar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah jam berapa nih? Bengkel udah tutup. Aku habis cek unit di kebun nanas. Terus macet banget, jadi baru sempet sekarang. Udah lah, mendingan kamu pulang aja karena bengkel udah tutup. Kalau aku sogok pakai ini, bengkelnya buka lagi nggak? Nggak ngaruh. Mau pakai permen kek, pakai apa kek, nggak akan pernah ngaruh. Bentar. Kalau segini banyaknya? Kalau banyak sih bisa dibicarain ya. Lumayan nih buat temenin aku lembur. Emang lembur harus pakai permen? Karena ada aku. Iya lupa. Emang aku kurang buat temenin kamu lembur? Ya abis kamu hilang-hilangan, terus kamu nggak ngabarin aku, terus kamu balas chatnya lama, terus nyebelin. Pertarungan di dalam jiwa, namun di sini cinta tak tetap ada. Nyalakan asa, melalui badai yang menderu dan rasa sakit ini, kita terikat satu janji takkan terganti. Luka yang merobek hati, cerita yang tersembunyi dalam pelukan hangatku. Aku temukan arti semua bawa malu ke dalam genggaman, bersinar terang melawan badai bersama. Subuh juga ya bengkelnya. Pak, ada Samuel. Halo Mbak. Iya. Bapak bisa lihat tuh. Assalamualaikum. Biarpun mata Bapak tuh plus, Bapak nggak buta. Tarzan. Yo. Loh, kalian cuma bertiga ya? Oh, tenang Om. Malam ini semua paket lengkap. Oh gitu. Ya udah, bagus. Bapak senang kalau bengkel rame. Ya udah, Tarzan bantuin Bapak sebentar ya. Oh, siap Om. Tuh kan, tadi beta udah kasih kode. Bukannya peka-peka harus pakai bahasa tanah. Oi, siapa Om? Ini ban-bannya diturunin sini. Oh, diturunin bukan dirapi. Turunin, ini turunin. Kok lo masih di sini sih? Yuk masuk yuk. Ntar dulu tuh. Gue ada perang. Please, mau terima ini ya. Ini buat apa? Gua nggak mau lu pusing nyari uang buat lanjutin kuliah. Kemarin kan waktu gua susah, lu yang ngebantu gua. Jadi sekarang, giliran gua yang bantu lu. Ya.
Udah kamu terima aja. Biar Kanva lega. Makasih ya, Sa. Aku kira kamu bakal bantuin aku nolak bantuan Kanva. Ternyata kamu dukung. Kanva kan lebih butuh uang, seharusnya dia nggak ngasih ke aku. Ona, kamu harus mikirin masa depan kamu juga dong. Kamu sekarang mau kuliah jadi sulit kan? Kamu cari uang kesana kemari, ngajuin project ini itu. Dan itu semua karena apa? Karena kamu pakai uang kamu buat bantuin Kanva. Aku heran sama kamu, Ona. Kamu tahu kamu lagi butuh dana. Kenapa kamu nggak terima aja dari awal? Nah, ini naikin. Hati-hati. Siap. Apa? Nah, itu dinaikin. Hai Jud, yang pun seneng banget tau gak sih akhirnya bisa ngeliat perempuan. Soal di situ tuh biasanya seharian ngeliatnya cowok terus. Emang iya bosen. Kan diantara cowok-cowok semua ada your baby. Pak, ini mau ngambil kampas rem dulu ya. Tolong gitu dong. Ya. Itu. Beta taruh ini di dalam kali ya? Boleh. Oh ya, siap. Ya. Semuanya. Oh, ini ambil. Nah, udah. Bisa nggak muat? Pelan-pelan. Ikhlas ngasih. El? Iya, Pak. Bapak perhatiin nih ya. Kamu sama Azura tambah deket. Kalian berdua pacaran? Kita ini, Pak. Kalau gagap kayak gitu sih, biasa artinya pacaran. Kamu sebagai laki-laki tuh harus lebih tegas kalau jawab. Azura itu masih punya wali, Bapak. Jadi kalau sampai Azura kenapa-napa, urusan kamu sama Bapak. Ngerti? Siap, ngerti, Pak. Santai aja sih ya. Pokoknya Bapak minta tolong. Kalau Azura sama kamu, Bapak titip. Dia hidup matinya Bapak. Ya? Siap, Pak. Oke. Nah, lanjut. Ya, Pak. Aduh, maaf Om. Maaf Om. Iya, beta beresin Om. Lanjut. Ini bannya belum. Gimana hasilnya? Sudah keluar? Nggak perlu. Kamu bacain aja, nanti filenya kamu kirim ke email saya. Jadi sampel dari jasad bayi itu nggak cocok dengan DNA saya. Oke, terima kasih. Berarti kemungkinan besar Samuel benar anak aku. Selama ini dia ada di dekatku. Tapi aku gak pernah menyadari karena terlalu percaya sama omongan Dewi. Samuel! Samuel! Apa jangan-jangan Papa ngelakuin ini gara-gara ada skandal sama gue Samuel? Maafkan aku karena harus merahasiakan kematian anak kita, Mas. Tapi aku tuh hancur. Aku tuh tersiksa, aku trauma dengan kejadian ini. Tapi ini semua sudah berlalu, Mas Ronald. Sekarang anak kita sudah bahagia di surga. Kamu udah ambil anakku, Dewi. Aku akan rebut dia kembali dari kamu. Samuel pantas dapetin kehidupan yang lebih baik dari apa yang bisa kamu kasih ke dia. Gak heran, selama ini aku merasa seperti ada ikatan dengan Samuel.
Dan aku selalu tertarik dengan anak itu. Karena ternyata dia memang darah dagingku. Nah, pelan-pelan. Tapi harus kenceng tapi pelan. Ya. Kenceng tapi pelan. Iya, kenceng. Maksudnya ngomongnya gimana sih? Jadi megang nih, pelan banget muter gitu. Oh, tapi ototnya kenceng. Tapi harus pelan. Tapi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini obat-obatan yang barusan saya tebus di apotek, Pak. Lah, kok jadi Samuel yang nebus? Tadi aku mau nebus, cuma kata Samuel jangan, soalnya dia mau mampir. Kan kalau kesini mampir apotek, Pak. Masih ya? Sama-sama, Pak. Minum Pak, langsung diminum. Ntar lupa loh. Kalau Bapak minum sekarang, Bapak ngantuk. Kan Bapak masih mau nemenin kalian di sini. Kalau Bapak ngantuk, malah lebih bagus, Pak, biar Bapak cepat istirahat. Kamu pengen berdua sama anak saya ya? Enggak gitu, Pak. Iya. Ya udah Bapak minum ya. Bapak minum obatnya sekarang ya, biar kalian di sini. Bapak cuma nitip bengkelnya ya. Ya. Aku nggak dititip. Ayo bantuin Bapak. Awas. Terlalu deh. Nanti aku ganti kursi yang baru aja deh Pak. Iya. Aku antar aja, Pak. Bener? Iya. Makasih ya. Samuel perhatian banget sama Bapak. Gue ngerasa beruntung dengan hadirnya Samuel di hidup gue. Gue yakin orang-orang terdekat Samuel juga ngerasain hal yang sama. Pasti Samuel. Ngapain kamu kesini? Kenapa kamu bohong sama aku? Kamu bilang anak kandung kita sudah meninggal. Saya nggak bohong kok. Emang anak kita udah meninggal, kan kamu lihat sendiri makamnya. Kamu jangan bohong, Dewi. Jangan bohong sama aku. Aku sudah melakukan tes DNA terhadap jasad bayi itu. Dan hasilnya negatif. Buat apa sih kamu melakukan hal senekat itu? Hah? Karena aku nggak mau terus-terusan kamu bohongin. Sekarang kamu jawab aku dengan jujur. Samuel itu anak kandung kita, kan? Maksud kamu apa sih? Aku nggak ngerti kenapa bisa kamu punya pikiran kayak begitu. Kamu datang ke showroom aku. Dan staf aku bilang kalau kamu ibunya Samuel. Karena kamu sudah beberapa kali ngantar makanan ke showroom situ. Showroom kamu? Hah? Iya. Phantom Bikes tempat Samuel kerja itu punya aku. Kalau aja Samuel tahu showroom itu adalah punya kamu, dia pasti langsung akan mengundurkan diri. Aku masih nggak ngerti sama kamu, Dewi. Ibu macam apa yang tega mengarang cerita untuk kematian anaknya sendiri? Padahal jelas-jelas anaknya masih hidup. Ibu yang mau melindungi anaknya. Ngapain dia kesini? Lebih baik aku bohong daripada Samuel menganggap kamu sebagai ayahnya. Bapak ngapain di sini? Samuel, tolong jangan ganggu ibu saya, apalagi bikin keributan di sini. Tolong keluar dari sini, Pak. Samuel, saya datang ke sini nggak mau cari keributan. Saya datang ke sini cuma mau bilang sama kamu kalau saya adalah ayah kandung kamu. Tolong pergi dari sini sekarang juga, Pak. Samuel, kamu dengerin saya dulu. Saya bener ayah kandung kamu, jadi harusnya saya... Kalau ibu saya nggak mau Bapak di sini, saya juga nggak mau, Pak. Jadi sekali lagi saya mohon, Bapak keluar dari sini dan jangan pernah balik lagi ke sini lagi, Pak. Samuel, sebentar. Tolong kasih saya waktu. Saya akan jelasin sama kamu kalau saya ini bener ayah kandung kamu supaya Saya kamu udah tahu, Pak. Bersinar terang melawan badai bersama.
sudut langit gelap.